pertemuan kali ini saya Cipdika Firmasa dengan NPM G1A 190500 dengan dosen Bu Paranina Yuliam MPD dengan mata kuliah Kalkulus Lanjut 2 dan materi metode pengali Lagrange dan integral lipat 2 pada persegi panjang. Metode Lagrange. Metode ini adalah cara menentukan titik maksimum dan minimum suatu fungsi yang diiringi dengan persyaratan atau kendala yang harus dipenuhi. Contoh 1. Kita mengetahui bahwa maksimum harus terjadi pada pembatasan daerah S, sehingga kita dibawa ke masalah pemaksimuman. Z sama dengan 2 plus X kuadrat plus Y kuadrat berdasarkan kendala X kuadrat plus 1/4 Y kuadrat sama dengan 1. Masalah ini dipecahkan dengan cara mencari parameterisasi yang untuk kendala, kemudian memaksimumkan fungsi variabel yang merupakan parameter pada kendala. Tetapi seringkali terjadi bahwa persamaan kendala tidak mudah diselesaikan untuk salah satu variabel, dan hal ini dapat dikerjakan. Boleh jadi terdapat metode lain yang praktis. Interpretasi geometri dari metode. Bagian dari masalah dalam contoh adalah memaksimumkan fungsi tujuan fx, y sama dengan 2 plus X kuadrat plus Y kuadrat berdasarkan kendala Gx, Y sama dengan 0 dengan Gx, Y sama dengan X kuadrat plus 1/4 Y kuadrat min 1. Nah, di sini ada gambar tabung elip, yaitu menyatakan kendala. Bagian kedua dari gambar memperlihatkan perpotongan kendala dan permukaan Z sama dengan fx, y. Masalah optimasi adalah mencari di mana sepanjang kurva perpotongan fungsi adalah maksimum dan di mana dia adalah minimum. Teorema A. Untuk pemaksimuman atau meminimumkan Fv terhadap kendala Gp sama dengan 0. Selesaikan sistem persamaan dengan ini. Untuk P dan A, tiap titik P yang demikian adalah suatu titik kritis untuk masalah nilai ekstrim terkendala, dan A yang berpadanan disebut pengali Lagrange. Contoh 1. Berapa luas daerah terbesar yang dapat dimiliki oleh persegi panjang jika panjang diagonalnya adalah 2? Penyelesaiannya, letakkan persegi panjang itu di kuadran pertama dengan 2 sisi sepanjang sumbu-sumbu koordinat. Maka titik sudut yang berhadapan dengan titik soal mempunyai koordinat X, Y dengan X dan Y positif. Panjang diagonalnya adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2 dan luasnya adalah XY. Jadi kita boleh rumuskan masalah berupa pemaksimuman fx, y sama dengan XY terhadap kendala Gx, y sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, gradien yang berhadapan itu seperti yang ini. Fx, y sama dengan Fyx, y, sehingga persamaan Lagrange menjadi X atau persamaan 1
Y-nya adalah A 2X dan X sama dengan A 2Y. 3X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Yang harus kita selesaikan secara serentak. Jika persamaan pertama kita kalikan dengan Y dan persamaan kedua dengan X, kita peroleh Y kuadrat sama dengan 2AXY dan X kuadrat sama dengan 2AXY yang menghasilkan keempat, Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Nah, dari 3 dan 4 kita dapatkan X sama dengan akar 2 dan Y akar 2, dan dengan disubstitusikan nilai-nilai ini ke dalam yang nomor 1, maka kita dapat A sama dengan 1/2. Jadi penyelesaian persamaan 1 sampai 3 dengan mempertahankan X dan Y positif adalah X sama dengan akar 2 dan Y akar 2 dan A sama dengan 1/2 atau setengah. Maka kita simpulkan bahwa persegi panjang yang luasnya terbesar dengan diagonal 2 adalah persegi yang panjang sisinya adalah akar 2 atau luasnya adalah 2. Integral lipat 2 pada persegi panjang. Diferensiasi dan integral merupakan proses utama di dalam kalkulus. Teori dan penerapan integral tunggal Riemann akan digeneralisasikan pada integral lipat. Integral Riemann untuk fungsi variabel sebuah subbab yang perlu ditinjau kembali. Ingat bahwa jika membentuk suatu partisi P dari interval A, B menjadi subinterval yang panjang. Mengambil sebuah titik contoh XK dari subinterval ke K dan kemudian menuliskan integral B A fx dx sama dengan limit P sigma n K sama dengan 1 fx K Nah, kita misalkan R adalah sebuah persegi panjang dengan sisi sejajar. Sumbu-sumbu koordinat yaitu misalkan R-nya itu S, Y, A kurang dari X kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, dan C kurang dari sama dengan Y dan kurang dari sama dengan D. Bentuk sebuah partisi P dengan menggunakan sarana berupa garis-garis sejajar sumbu X dan sumbu Y seperti gambar nomor 1 yang tadi, yaitu membuat partisi ini membagi R menjadi sub persegi panjang katakanlah N, dimana kita menotasikannya dengan RK sama dengan 1, 2 sampai terusnya. Misalnya XK dan YK adalah sisi RK, dan misalkan AK sama dengan XY dan X dan YK adalah luasnya dalam RK. Nah, sini ada gambar 1, bisa dilihat. fxk, YK AK. Nah,
Jika fx, y lebih dari 0 dengan jumlah volume dari n kontak gambar 2 dan 3 dengan membuat partisi tersebut semakin mengecil demikian rupa sehingga semua RK juga mengecil, akan mengarahkan ke konsep yang kita inginkan. Bisa dilihat di gambar 1 dan 2. Definisi integral lipat 2. Nah, di sini ada definisi. Misalkan f suatu fungsi dua variabel yang terdefinisi pada suatu persegi panjang tertutup R jika seperti ini. Nah, di sini juga terdapat sifat-sifat integral lipat 2. Yang pertama, integral lipat 2 bersifat linear. Dan yang kedua, integral lipat 2 bersifat aditif. Dan yang ketiga, sifat perbandingan berlaku. Perhitungan integral lipat 2. Nah, topik ini akan mendapat perhatian utama dalam subbab berikutnya. Pada subbab tersebut, kita akan mengembangkan suatu cara yang ampuh untuk perhitungan integral lipat 2. Namun demikian, kita telah siap menghitung beberapa integral dan kita dapat mengaproksimasi yang lainnya. Nah, misalkan f adalah fungsi dari yaitu misal fx, y dengan 1, 2, 3 dengan bagian 1 jika 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3 dan 0 kurang dari y sama dengan kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan 1. Begitu seterusnya sampai 3. Dan kedua, jika 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3 dan 1 kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan 2. Yang ditanyakan, hitunglah integral R jika fx integral R fx, y dA di mana R sama dengan x, y 0 kurang dari x kurang dari sama dengan 3 0 kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan 3. Penyelesaiannya adalah dari fungsi tersebut dapat dibuat persegi panjang yaitu R1, R2 dan R3 sebagai berikut. Nah, R1, R2, R3 nya seperti ini, diubah yang 1, 2, 3 nya menjadi R1, R2, R3. Kemudian dengan menggunakan sifat penjumlahan dari integral lipat 2 kita dapatkan seperti ini. Nah, dalam penurunan ini kita juga menggunakan kenyataan bahwa nilai f pada perbatasan persegi panjang tidak mempengaruhi nilai integralnya. Terima kasih.